Kita buka surat Al-Isra ayat 290. Halaman 290. 290. Isra 29. Ayat berapa? Ayat 78. 7. Aqimis sholata. Ayat 78 halaman 290. Surat Al-Isra ayat 78. Di atas. Dah? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Alhamdulillah, bersenantiasa bersyukur kita kepada Allah dan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan senantiasa kita bersyukur kepada Allah, akan Allah tambahkan nikmat kebaikan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah. Alhamdulillah, mari kita teruskan pengajian kita surat Al-Isra ayat 78 dengan mulai baca Al-Fatihah lillahi ta'ala wa syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nas'alukal ijabah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وقل جاء الحق وزهق الباطل. وقل جاء الحق وزهق الباطل. Innal batila kana zahuqa. Innal batila kana zahuqa. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. Teruskan. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا. Teruskan, Yanti. Ya'malu ala
syakilati. Farabbukum a'lamu bima huwa ahda sabila. Lanjut. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. Lanjutkan. Wala in syi'na lanadhaban billazi auhayna ilaika summa la tazidu laka bihi alaina wakila. Baca bersama 1, 2, 3. Illa rahmatan min rabbik inna fadlahu kana alaika kabira. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bimithli hadzal qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira. ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. صدق الله العظيم. Baik, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 78, Aqimis sholah, dan dirikanlah sholat, lizuluki syamsi, kapan sholat itu dilaksanakan? Sejak matahari tergelincir. Tergelincir itu berarti apa? Hilang ya, tergelincir itu ketika, berarti sholat apa? Maghrib. Nah, ini dalil yang mengatakan bahwa kita wajib sholat maghrib. Jadi kalau kita nyari 5 waktu, itu tidak ada redaksi sholatlah kamu maghrib, sholat isya, subuh. Itu ada di hadis penjelasannya. Di Al-Quran hanya mengatakan ini, dirikanlah sholat ketika matahari itu nggak ada, ila ghasaqil laili, sampai waktu subuh. Wa Qur'an al-fajri inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Ya, jadi aqimis sholata lidhuluki syamsi ila ghasaqil lail. Maksudnya apa? Sholat itu siang dan malam. Siangnya ketika matahari ada, yaitu sholat zuhur dan asar. Nah, ketika matahari tidak ada, yaitu sholat maghrib, isya, dan subuh. Nah, ini 5 waktunya. Kemudian diperkuat oleh hadis Rasul, as-sholatu khamsu awqat. Sholat itu 5 waktu. Ya, jadi yang memperkuat adalah al-hadis. Kemudian Allah berfirman, wa minal laili fatahajjad, dan tahajudlah kamu di sepermalam, nafilah, bentuk tambahan ya. Nafilah bisa juga kasih nama anak perempuan ini, nafilah. Nafilah itu artinya sunnah ya, sunahan, tambahan untukmu. Bahkan Rasulullah itu mengatakan bahwa sholat sunnah ataupun tahajud itu Rasulullah mewajibkan dirinya. Nah, itu bagi dirinya itu Rasulullah itu wajib sholat malam. Wa minal lail, dan di sepermalam itu fatahajjad, bertahajudlah, bersujudlah lama-lama. Jadi kalau kita mau dekat dengan Allah, perbanyak sujud. Lebih utama lagi adalah bertahajud di waktu malam. Untuk apa? Nafilah, bentuk tambahan, kesunahan. Kalau kita nggak bisa dibangun di waktu malam, maka tambahkanlah di waktu duha. Nah, tambahannya itu kalau memang malam nggak bisa karena begadang, karena nggak sempat atau kelewat, bisa ditambah dengan waktu duha. Jangan ditinggal, diistiqomahkan. Nafilatan, ingat semua kebaikan itu untukmu, tambahan untuk kamu. Tidak ada yang sia-sia di dunia ini ketika kita menanam kebaikan.
Menanam mangga pasti akan berbuah mangga. Menanam pohon pisang pasti akan tumbuh pisang. Tapi kalau nggak pernah nanam, nggak akan tumbuh. Yang tumbuh hanya rumput saja. Nah, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, yang artinya semoga, mudah-mudahan, asa itu Allah akan mengangkatmu ke tempat yang tinggi. Jadi memang tiada amalan yang paling utama di dunia ini. Sebetulnya manusia itu hanya menunggu sholat. Sebegitu istimewanya ibadah sholat. Bahkan boleh dibuktikan kalau ditanya, kamu mau nggak dikasih uang? Kan merasa susah dan miskin nih. Tapi kamu kasih uang 1 miliar, tapi setahun lagi kamu mati. Nah, kira-kira mau nggak? Kalau Mbak Yanti, uang ambil di sana koper 1 miliar, tapi dengan syarat umurnya cuma setahun lagi, Mbak. Apa jawabannya, Mbak? Nggak mau. Itu membuktikan bahwa ternyata yang kita butuhkan itu bukan uangnya, tetapi kehidupan ini yang mahal. Berarti kehidupan ini adalah karunia. Dan yang paling utama karunia itu menjalankan ibadah sholat. Jadi jangan pernah mengingkari seolah itu hal biasa. Ini hal yang luar biasa syariat Islam. Jika kita sudah konsisten dengan amal ibadah dan amal soleh, wa yaziduhum min fadli, akan Allah tambahkan karunia, kebaikan-kebaikan. Apa berupa? Ketenangan, ketentraman. Dan ternyata ketentraman tidak bisa dibeli oleh uang. Dan ternyata ketentraman, kebahagiaan tidak bisa dibeli oleh keterkenalan, seperti artis misal. Ya, ketika pesta ya bahagia kayak orang paling mesra dan sebagainya. Kenyataannya KDRT juga. Sama manusia itu akan punya problem masing-masing dengan waktunya. Ketika belum punya anak, ya ketika punya anak ada sendiri permasalahannya. Terus silih berganti. Semua manusia itu sama. Mungkin secara tingkatan hanya berbeda, tapi hakikatnya Allah Maha Adil sama. Jadi artinya permasalahan bukan soal uangnya, tapi cara kita menghadapi dunia inilah yang menjadikan kita bermasalah. Dengan kemana kita bersandar, itulah yang menjadikan bermasalah. Nah, itulah rahasianya. Ternyata yang dibutuhkan manusia itu bukan banyaknya uang, tapi yang dibutuhkan adalah ketenangan. Dan ketenangan itu ada dengan sholatnya. Itulah. Coba koreksi lagi sholat kita. Barangkali sholat kita ini masih ngambang. Nah, sholat kita ini masih cuma cengkelit-cengkelit selesai gitu. Gimana mendapatkan fungsi yang baik, ya? Jadi harus kita koreksi kembali, harus kita renungkan kembali. Apakah sholat kita betul-betul ikhlas atau hanya sekedar menggugurkan kewajiban? Ketika hanya sekedar menggugurkan kewajiban, maka kita tidak akan mendapatkan kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik adalah kehidupan yang berkualitas. Tanda kehidupan berkualitas itu penuh dengan keyakinan dalam tatapan atau dalam langkahnya ke sana. Nggak peragu gitu, nggak gampang ke sana ragu, ke sana ragu. Berarti ada yang salah dalam kita bersandar. Sebetulnya kita tuh menyandarkan dunia kepada siapa? Apakah menyandarkan kepada perusahaan? Apakah menyandarkan kepada bos? Ini yang menjadikan kadang kita terbelenggu dengan urusan dunia. Maka kata Allah, "Faminal laili," dan separuh malam tahajudlah kamu, menambah kesunahan. Dengan begitu Allah akan mengangkat derajatmu di tempat yang terpuji. Coba. Maka tempat yang terpuji adalah di surga Allah Subhanahu wa taala. Lanjut 80. Dan katakanlah Muhammad, ya Tuhanku, masukkanlah aku ke tempat masuk yang benar, dan keluarkan pula aku ke tempat keluar yang benar, dan berikanlah kepadaku dari sisimu kekuasaan yang dapat menolongku. Ya. Jadi pentingnya kita juga senantiasa memohon berdoa, ya Allah tunjukkanlah aku jalan yang lurus, berikanlah aku hidayah, berikanlah istiqomah dalam kebaikan. Itu kita perlu meminta. Kenapa? Terkadang ada fasilitas, ada jabatan yang terkadang membuat kita tertipu. Kita harus belajar dari kejadian Verdi Sambo ini. Ya kan, apa masalahnya? Terlalu ambisius dengan dunia bisa meruntuhkan segalanya. Ya. Ketika orasi, ayo kita lawan judi, berantas narkoba. Ternyata dia pula dalangnya.
Sekarang yang terbaru juga di Sumbar Kapoldanya, Allah tampakkan sekarang, ada nanti ayatnya, waqul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Sungguhnya kebatilan itu akan tampak. Jadi hati-hati, jangan pernah nyaman dengan profesi yang tidak benar. Suatu saat akan Allah tampakkan, aib itu runtuh semua. Harga dirinya, keluarganya, pangkatnya, jabatannya, habis semua, runtuh gara-gara itu. Jadi hati-hati, terkadang Allah memberikan fasilitas, tapi satu sisi bisa aja manusia jadi terhina. Atau nanti udah enak, itu udah tinggi di atas itu, tapi karena lalai, bahkan dibarengi dengan sifat ketidakjujuran, itu akan menghancurkan segalanya. Kebohongan itulah yang mengantarkan orang dalam permasalahan. Nah, itu hati-hati. Banyak kalau kita dalami motifnya apa gitu kan. Ternyata musuh itu juga berada dalam sahabatnya sendiri. Ini hati-hati dalam berkawan memilih pun. Dan kalau didalami lagi, ternyata dalangnya adalah pasangan sendiri. Karena nggak terima, khawatir ini, membuatlah fitnah seperti sebagaimana Nabiullah Yusuf difitnah. Seolah-olah dia, tolong ini dia. Siapa yang nggak marah suami kalau dilecehkan, meskipun itu ecek-ecek, ngeprank gitu kan. Nah, akhirnya terjadilah pembunuhan. Tapi dari kisah itu bisa kita kesimpulan bahwa apa? Tidak adanya iman, itulah yang menjadikan rusak. Istrinya pun maaf tidak bisa menjaga kehormatan, suaminya dinas luar, dia bermain dengan supirnya. Nah, ini hati-hati, jaga kehormatan itu. Kalau sudah terlena, hancur mina semuanya. Nah, ini hati-hati. Pelajaran untuk kita semua. Pelajaran itu mengulang. Ya, jadi difitnah. Ternyata karena tidak mau ketahuan supaya menghilangkan jejaknya, membuatlah fitnah baru agar seolah-olah benar. Kan begitu bolak-balik. Tapi motifnya sudah diketahui. Apa? Hubbud dunia. Jadi yang merusak segala adalah hubbud dunia, yaitu cinta dunia. Nah, ini hati-hati. Kemudian yang penting adalah jangan sampai angan-angan dunia itu lebih besar angan-angannya daripada angan-angan akhirat kita. Jangan seolah-olah dunia ini kita udah, kalau berada di titik yang paling terbaik, kita merasa zona nyaman. Ini nggak boleh. Kadang kita menjadikan terlena. Itulah sebabnya kenapa kita tuh diberikan, begitu kita minta nggak langsung dapat gitu. Kenapa? Supaya kita terus berdoa dan bersolat. Andai kata, ya Allah berikanlah aku uang tepluk dari langit, mungkin kita nggak akan bekerja lagi, betul nggak? Ya Allah berikanlah aku kendaraan, jatuh di depan muka kita, mungkin kita berhenti, berikhtiar. Kenapa? Karena semuanya sudah diberi kok, tinggal tidur aja enak. Itulah hikmahnya kenapa kita harus bekerja, harus berusaha agar kita mendapatkan sesuai apa yang diusahakan. Maka di ayat selanjutnya dijelaskan, kul ya'malu ala syakirati. Lanjut. Dan katakanlah, kebenaran telah datang dan yang batil telah lenyap. Sungguh yang batil itu pasti lenyap. Nah, kul ja'al, katakanlah, batil itu saatnya akan tampak. Jelas ayatnya. Wa qul ja'al haq, katakanlah bahwa kebenaran telah datang, yang batil telah lenyap. Pasti suatu saat nampak dan itu akan lenyap semuanya. Harga dirinya, keluarganya. Ini hati-hati, jangan sampai fasilitas menjadikan kita lupa. Nah, istilahnya orang lupa daratan. Innal batil, ingat bahwa kebatilan itu pasti lenyap, pasti hancur. Orangnya pun termasuk. Kalau udah kayak gitu, udah nggak ada lagi harga diri, nggak ada lagi jabatan kembali, nggak ada. Itu petanda bahwa itu manusia hanya diberikan amanah. Ketika amanah itu hilang, jangan harap untuk bisa kembali. Nah, itulah. Lanjut. Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Sedangkan bagi orang-orang yang zalim, Al-Quran itu hanyalah akan menambah kerugian. Kemudian ayat selanjutnya Allah menjelaskan wa nunazzilu, dan kami turunkan dari Al-Quran syifa. Syifa itu obat, penawar, benteng. Jadi harap kita mau kalau tenang, ya harusnya banyak dekat-dekat dengan Al-Quran. Konsepnya sudah dijelaskan. Mau sukses, silahkan pelajari. Ya. Bercerita tentang akhirat, Al-Quran juga menjelaskan. Al-Quran sudah bercerita sejarah panjang tentang orang-orang yang konsisten beriman,
falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kata Allah. Kalau kamu konsisten menjadi orang yang beriman dan beramal soleh, aku berikan kehidupan dunianya layak. Nah, itu janji Allah. Nggak akan sia-sia, nggak akan merugi kehidupannya. Wala yazidu zalimina illa khosaro. Tapi bagi orang yang zalim, Al-Quran itu hanya sesuatu yang zalim, sesuatu yang tidak bermanfaat atau merugi. Lanjut. Dan apabila kami berikan kesenangan kepada manusia, niscaya dia berpaling dan menjauhkan diri dengan sombong. Dan apabila dia ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa. Nah kan Allah sudah ngasih gambaran. Kenapa manusia itu kadang kalau dikasih kenikmatan justru malah berpaling? Karena udah lupa siapa yang memberi, angkuhnya itu muncul. Nah, sekarang manusia itu lebih mudah mengingat Allah ketika senang atau susah. Susah. Ya. Tapi ketika dapat kenikmatan, lupa. Nah itu fitrah manusia kayak gitu. Apa harus dikasih susah dulu baru sadar gitu. Harusnya ketika diberi kenikmatan, hakikatnya harusnya dia lebih ingat, lebih bersyukur. Tapi teori itu malah dibalik. Manusia baru ingat Tuhannya, Allah Ta'ala, ketika dalam masalah. Wa idza massahu syarru kana ya'usa. Dan apabila ditimpa kesusahan, niscaya dia berputus asa. Lebih parah lagi, doanya nggak diijabah, seolah-olah mengatakan Allah tidak adil. Nah ini orang yang nggak benar gitu kan. Seolah-olah Allah nggak pernah mengijabah doanya, nggak bisa. Kemudian ayat selanjutnya. Katakanlah Muhammad, setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing, maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. Artinya setiap manusia itu sebetulnya sudah bisa menentukan kadarnya sendiri-sendiri. Pekerjaannya seperti itu, pemasukannya seperti itu. Ya pekerjaannya cuma segitu, ya segitu pula pemasukannya. Sesuai gitu. Dan pengeluarannya sama juga. Allah mah tahu kalau gajinya 5 juta, ya paling nggak kebutuhan keluarga 4 juta. Itu ya. Minus dikit, iya. Nggak ada ceritanya orang yang kaya itu kemudian surplus, jarang. Surplus itu untuk bayar utang. Konsepnya begitu, silakan tanya lah orang-orang besar. Jarang sekali yang katakanlah duitnya yang nganggur gitu, nggak ada. Pasti berputar-putar. Nah itu dalam ilmu ekonominya, nggak ada duit nganggur itu. Buktinya apa? Kalau emang dia banyak uang, ketika kita minta langsung nyumbang paling besar. Tapi kalau ditanya minta sumbangan, nggak ada. Ini survei sama, jadi udah nggak usah berangan-angan jadi orang kaya. Iya, tambah banyak utang nanti. Sekarang lulus daftar P3K, lulus SK-nya. SK-nya begitu lulus langsung disekolahkan. Besoknya ngangsur utang. Jadi pertanyaannya mau lulus P3K punya hutang atau nggak P3K tapi nggak punya hutang? Apa pilihannya? David? Apa? Lulus P3K tapi kemudian SK-nya masuk bank, kemudian untuk cicil utang. Sama kan? Lebih baik nggak usah lulus tapi nggak punya utang. Kadang manusia itu akan menambah permasalahan. Dan sebetulnya kita udah tahu kalau begini, bukan terjadi seperti itu. Kadang manusia ini nafsu nggak sabaran, instan tadi. Padahal dunia ini butuh proses loh. Sebagaimana bayi lahirnya dari melalui proses ya, ibunya merasakan yang namanya sakit. Nggak ada kemudian tiba-tiba mau jalur normal, mau sesar, kan sama akan merasakan sakitnya istilahnya. Tapi bagian proses. Nggak ada kemudian anaknya baik tiba-tiba langsung masuk SD gitu. Nggak bisa, dunia itu sama. Tampilan saja berbeda, casingnya saja, tapi hakikatnya proses itu sama. Setiap orang mengalami hal yang sama. Wallahu ta'ala a'lam wa alam. Barangkali itu saja pengajian kita, mudah-mudahan bermanfaat. Kita sudahi, kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.